الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zidna ilma, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sahibul Hajah, yakni Ibu Hajah Kurniawati ya, Kurniasari binti Muhammad Thayyib. Kalau kemarin waktu ngawinkan anaknya Bang Salmi saya protes, seingat saya nama bapak beliau itu bukan Tahib, Thayyib. Saya kan sering berjumpa beliau waktu masih hidup. Rupanya dari ijazahnya memang nggak salah. Jadi yang namanya pegawai negeri ya itulah risikonya. Salah menulis ijazah terus berkelanjutan. Syukurlah enggak juga begitu melenceng amat, artinya tahap kan. Ada juga nama-nama Arab yang mesti diganti oleh Rasul, suruh ganti. Salah satu diantaranya bernama Jamrah. Jamrah itu kan artinya api neraka yang membakar. Nah, ganti namanya nanti. Ada juga orang ngasih namanya Rajimah. Rajimah itu kan artinya kena rejam. Jadi tidak juga Arab itu bagus semua namanya gitu. Maka berilah nama-nama yang bagus. Ada nama itu adalah doa.
sekarang ini ada peraturan menteri bahwa beri nama itu minimal 3 angka, 3 kata ya. Nah, 2 kata minimalnya. Nah, itu kalau kita kembali kepada contoh Nabi, tidak ada Nabi yang 2 kata. Semua 1 kata. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampai ke Ibrahim, Yusuf, sampai Yakub. Tidak ada Muhammad. Tidak ada macam saya Muhammad Hasbi, tidak ada. Nah, jadi mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, sehat walafiat dan barokah. Sebab hari Jumat ini beliau sudah membuka pintu rumahnya untuk kita jadikan sarana dan prasarana beribadah. Tidak hanya itu, dilengkapinya pula dengan snacknya, ada minuman, ada makanan, entah barangkali selesainya nanti ada amplop barangkali. Dan kita doakan saja, mudah-mudahan dengan kebaikannya dibalas oleh Allah Ta'ala dengan pahala dan karunia yang berlimpah. Tidak rugi orang bersedekah, apalagi di hari Jumat yang barokah ini. Kita doakan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum wa qul lahum warhamhum ya Allah. Berkatilah apa-apa yang telah mereka sedekahkan ini. Berilah tambahan yang lebih baik lagi. Ampuni semua dosa-dosa mereka dan kabulkan semua hajat mereka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau istilah Ustadz Abdul Samad, yang tua tidak dihimbau gelar, yang muda tidak disebut nama. Insya Allah Ta'ala kita semuanya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya bersyukur kepada Allah Ta'ala, saya bisa duduk di sini mengenang sejarah saya waktu kecil. Saya dulu sekolahnya di Sanaunya, Sungai Bakau Kecil, tahun 70-an. Setiap hari Sabtu saya balik ke Pari Banjar, ke rumahnya Pak Alung Taye atau ke rumahnya Neng Pingi. Hari Minggu baru balik. Nah, balik itu saya sudah harus bawa pisang, bawa kelapa, kalau musim durian bawa durian, kalau musim rambutan bawa rambutan, kalau musim cempedak bawa cempedak. Nah, Masya Allah luar biasa. Tapi itu semua tinggal kenangan, karena rata-rata orang yang tersebut ini sudah almarhum semua. Nah, ada satu lagi adik-beradik ayah saya yang tinggal di sini, yang masih hidup ada. Terakhir meninggal itu adalah ayah saya. Beliau semua sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga anak cucunya ini menjadi warisan beliau semua, sehingga setiap kebaikan yang dilakukan mereka semua dapat bagian. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa adkhilhum jannah wa a'idhum min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma hasibhum hisaban yasira. Allahumma hasibhum hisaban yasira. Allahumma hasibhum hisaban yasira. Tahun 1444 Hijriah. Sebelum Islam datang, Safar itu dianggap oleh orang-orang Arab jahiliyah bulan sial. Bulan di mana banyak kejadian-kejadian yang membawa bencana, musibah. Sehingga mereka berhati-hati sekali. Bahkan masih banyak juga keyakinan-keyakinan di antara kita yang mempercayainya. Makanya di bulan Safar ini ada kepercayaan kita mandi Safar. Nah, di sini masih ada mandi Safar. Membuang balak, tolak balak, kemudian makan buat ketupat di luar rumah, di belakang rumah atau di tepi sungai. Entahlah robot-robot itu dari mana, tidak tahu saya. Nah,
Itu kepercayaan-kepercayaan yang banyak diyakini oleh orang. Nah, Islam datang merubah itu semua. Rasulullah SAW nikah dengan Siti Khadijah justru di bulan Safar. Rasulullah hijrah ke Madinah justru di bulan Safar. Jadi Safar itu seperti bulan-bulan yang lain. Kalau kita isi dengan kebaikan, kita dapat kebaikan. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan untuk dirinya. Siapa yang berbuat keburukan, untuk dirinya. Nah, hari ini kita berbuat kebaikan. Tadi kita sudah awali dengan doa Rabbana zidna ilma. Ya Allah, tambahlah bagi kami ilmu. Allahumma zidna ilma. Kita berharap kita ini mendapatkan hikmah. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Yang artinya dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ulama tafsir menjelaskan bahwa yang disebut dengan hikmah itu adalah ilmu tentang agama Islam. Allahumma faqihu fiddin. Salah satu doa Rasul kepada sahabat, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama. Sebab kata Rasul, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan bermacam-macam kebaikan dan banyak, maka dipandaikan dia tentang agamanya. Jadi semakin pandai orang itu agamanya, semakin banyak dia mendapatkan kebaikan dan tenang dia hidup di dunia ini. Makanya kita selalu berharap kepada Allah Ta'ala, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika. Ya Allah, berikanlah kepada kami hikmah, curahkanlah rahmat kepada kami yang datangnya dari perbendaharaan Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang yang selamat hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat. Contoh sederhana saja. Waktu COVID-19 kemarin, ternyata memang ada doanya dari Rasul. Salah satu bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal juzami wal barasi wasail asqal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada penyakit apa namanya itu? Gila. Junun, gila. Kemudian penyakit yang mewabah, menular. Nah, barang siapa yang membaca doa itu, dia selamat. Nah, saya mengamalkan doa itu. Baca tiap hari dan tiap sore. Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal juzami, penyakit kusta, penyakit lepra, dan penyakit yang mewabah. Alhamdulillah dengan izin Allah, satu komplek kami itu tidak ada yang kena. Tapi memang harus dikerahkan untuk Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal juzami wal barasi wasail asqam. Orang rata-rata cemas, kita tidak. Karena kita yakin bahwa Rasul kalau mengatakan sesuatu tidak berdasarkan nafsu. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
dia tidak akan bicara sesuai nafsunya kecuali wahyu. Bayangkan betapa sayangnya Rasul kepada umatnya, sampai-sampai doa supaya terhindar dari penyakit yang menular pun disampaikan Rasul. Dan kita amalkan, betul jadi kenyataan. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Benar apa yang dikatakan Allah. Makanya tidak ada jalan lain jika kita ingin hidup bahagia. Ikuti apa yang ditunjukkan Allah dalam Al-Quran dan hadis. Selamat kita. Taraktu fikum amrain, kata Rasul, aku tinggalkan kepada engkau dua perkara. Sekiranya kamu berpegang kepada keduanya, engkau tidak akan sesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kumpul di sini untuk mendengarkan sedikit tentang kajian Islam. Ilmu agama. Nah, yang kedua lagi kali sedang tren ini masalah minyak naik. Orang semua protes, demo tiap hari. Ya itu sih barangkali secara rasional di negeri yang demokrasi sah-sah saja. Karena itu memang sudah aturannya, tidak masalah. Namun alangkah indahnya kalau kita kembali ke agama. Kalaulah itu kita anggap musibah, kenapa kita tidak segera mengucapkan istirja? Begitu Jokowi mengumumkan BBM naik, sambutlah dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pikir kalau di depan-depan dia kita ngomong itu takut dulu. Sebab ini langsung dari Allah Ta'ala. Allah katakan begitu. Orang-orang beriman itu apabila dia terkena musibah, tidak ada ucapan yang dia ucapkan kecuali Inna lillahi wa inna ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Sehingga dengan ucapan itu Allah pun bersalawat kepadanya, menyurunkan rahmat dan memberi jalan bagaimana cara menyelesaikannya. 3 yang kita dapatkan. Saya begitu mendengar pidato Pak Presiden, itu buka YouTube, ya, setelah saya kurang lebih jam 1 lewat lah dia ngomong gitu. Langsung saya kata Inna lillahi. Cuma saya mengucapkannya di sini. Kalau di Jakarta sana di depan-depan dia. Apalagi ramai-ramai dipimpin oleh ketua Masjid Ulama, misalnya udah kita demo mengucapkan, nggak usah nyanyi apa tuh minyak nak mahal kan yang ada lagunya itu kan, buat dia kita ucapkan ramai-ramai Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yakin dan percaya yang membuat mahal itu karena duit kita tak punya kan. Kalau duit itu banyak, apalah arti 10.000? Duit ada 2 miliar dalam gocek. Nah, berapalah duit 10.000? Tapi karena kita tidak duit, nah itulah yang jadi terasa mahal. Nah mudah-mudahan dengan kita mengkaji tentang Islam, bagaimana caranya supaya mendapatkan duit yang banyak. Kan dalam Islam diajarkan tuh, tidak ada yang ketinggalan dalam Al-Quran. Kata guru saya, cara bikin telepon pun ada dalam Al-Quran. Bohongnya Pak Guru. Masa bikin telepon ada dalam Al-Quran? Ada tuh. Mau tahu ayatnya? Saya bacakan ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu ayatnya itu. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah itu kan cara bikin telepon. Tak tahu kita bikin tanya kepada tukang telepon. Nah kita disuruh Allah Ta'ala suruh bertanya kepada yang ahlinya jika kamu tidak. Itulah pengertiannya maksudnya. Nah sekarang BBM mahal. Supaya kita tidak terasa beban, kembalilah ke dalam Islam. Kalau itu merasa beban, kita baca firman Allah dalam surah Hud ayat 52. Surah Hud itu ayat yang 11. Surah yang 11. Kita bacakan ya. Surah Hud
Ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Yang artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras dan akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Itu surat Hud ayat ke-52. Yang ketiganya, surat yang ketiga, ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin kabir. Kemudian ada lagi surah Nuh, surah yang ke-70, ayat yang ke-10, 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, artinya, maka aku berkata, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi ayat-ayat yang saya bacakan tadi, Allah memerintahkan kepada kita agar kita banyak beristighfar, banyak bertaubat. Dalam kondisi seperti ini, perbanyaklah istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Banyak-banyak. Niscaya Allah banyakkan harta kita. Allah suburkan kebun-kebun kita. Allah turunkan rahmat yang banyak kepada kita. Dan ini jarang kita lakukan. Inilah yang menjadi problem buat kita hari ini. Kita melakukan kesalahan sering, tapi malas beristighfar. Beristighfar. Saya hidup ini sudah hampir 68 tahun umur. Tanggung jawab banyak. Segitu dapat ilmu ini, Masya Allah. Begitu orang mengumumkan minyak naik, saya sibukkan diri saya dengan banyak-banyak istighfar. Salat tobat, bertobat kepada Allah. Munibina ilaihi wattaqu, dengan kembali bertaubat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Aqimus shalah, dan tegakkan salat yang benar. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu seperti orang musyrik. Nah, kalau orang-orang musyrik, jika dunianya disenggol sedikit saja, ributnya akan naik. Karena memang ahli dunia mereka. Mereka kepengen hidup 1000 tahun. Tapi kalau orang-orang beriman, dia sudah tahu bahwa dunia itu begitulah iramanya. Tidak ada yang kekal dan abadi. Hari ini kita diberi sesuatu yang mengembirakan.
besok kita diuji dengan bermacam-macam ujian yang menyakitkan. Begitulah. Modal kita, kalau kita diberi nikmat bersyukur, kalau diberi cobaan kita bersabar. Kedua-duanya pahala. Itulah disebut dengan keterangan ajib. Seorang mukmin itu ajaib. Tidak ada yang rugi bagi dia. Dapat kebaikan dia bersyukur, untung buat dia. Dapat musibah dia bersabar, untung buat dia. Semua jalan-jalan membawa dia kepada kebahagiaan akhirat. Tidak ada yang rugi. Makanya seorang mukmin itu moto hidupnya sering dah kita dengar, ish kalimat au mut syahidan. Hidup mulia, kalaupun mati syahid. Itu saja cita-citanya. Dia hidup ingin mulia. Mulia bagaimana? Dengan takwa. Kemana saja dia berada, selalu dia hiasi dirinya dengan takwa. Takwa itu bagaimana? Kalau dah menyangkut masalah perintah Allah, dia tidak akan mengurangi walaupun sedikit. Begitu azan berkumandang, semua dia tinggalkan. Tidak ada yang lebih besar baginya kecuali hanya Allah. Tinggalkan semua. Was'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan. Tapi hari ini kita lihatlah manusia. Soal salat, kadang-kadang kalau dia sedang rapat, azan berkumandang, dia berhenti berapa. Tapi setelah azan berkumandang, terus lagi. Bukan dia salat. Nah, jadi kalaulah Allah timpakan macam-macam cobaan berupa rezeki sempit, dikuasai oleh orang-orang yang non-muslim, katakanlah ekonomi kita ini, sampai kita merasa asing di negeri sendiri, jangan salahkan yang lain. Kata Allah, kullu nafsin bima kasabat rahinah, dalam surat Al-Mudatsir ayat 38, bahwa setiap orang ditimpakan macam-macam bencana itu karena kesalahannya sendiri. Kenapa kita berada di negeri seperti ini, mayoritas kok jadi bisa terlantar begini? Kurangnya kita introspeksi diri. Coba kita banyak beristighfar dan bertaubat. Allahumma inni as'aluka minanna, a'udzubika min, Allahumma ajirni minanna. Kita berlindung kepada dari neraka. Kita minta kepada Allah masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Dengan kalimat yang saya sampai tadi baca doa astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Saya ada bawa oleh-oleh ini supaya kita amalkan. Saya bawa buku zikir, itu tolong dibagikan. Cukup nih kali ya, ada 60 biji. Dapat satu-satu. Tolong. Semua ibu-ibu bapak ada nggak 60 semua? Ah. Ya karena ibu-ibu pengajiannya ibu-ibu dulu lah. Kalau lebih baru muslimin. Ulang fotokopi. Bantu dari 3 orang lagi. Pas langkah. Ambil dimakan Pak.
Kita lanjutkan Bapak-Bapak. Seorang ulama yang masih keturunan daripada Rasulullah SAW namanya Hasan Al-Bisri. Beliau itu punya murid ribuan, dan setiap muridnya berkeluh kesah, curhat dengan beliau berbagai-bagai problem yang dihadapi oleh muridnya. Lantas bertanya kepada gurunya, kepada Syekh Hasan Al-Bisri, apapun persoalan, dia katakan beristighfarlah. Setiap apapun problematika yang dihadapinya adalah jawabnya satu, beristighfarlah. Sampai di antara muridnya itu ada yang komplain, wahai Tuan Guru, saya mengikuti Tuan sekian lama, mendengar bermacam-macam keluhan daripada murid-murid Tuan Guru, tapi Tuan Guru selalu menjawab dengan satu kalimat, beristighfarlah. Memang tidak ada cara lain. Nah, beliau menjawab dengan membacakan firman Allah, surah Hud ayat 3, surat Hud ayat 52, surat Nuh ayat 10-11, surah Al-Anfal ayat 33. Nah, begitu beliau sampaikan. Salah satu di antara yang dimaksud beliau surat Al-Anfal ayat 33. Beliau sebutkan ayatnya bahwa Allah tidak akan menimpakan azab kepada satu kaum selama dia mau beristighfar. Dalam suratul Anfal ayat 33 sebutkan bahwa umat ini tidak akan ditimpakan musibah selama ada dua hal. Satu, selama Rasul masih berada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, selama mereka mau beristighfar. Sekarang modal kita tinggal satu, Rasulullah SAW telah meninggal. Modal kita adalah istighfar, dan itu boleh kita buktikan. Saya beberapa puluh tahun yang lalu, Pak, pernah ditangkap polisi. Ada 3 mobil nangkap saya malam hari, karena di masjid saya itu kedapatan ada senjata api laras panjang pas di bawah mimbar. Waktu terjadi keributan antara suku Melayu dan suku Madura waktu itu polisi mengadakan penggeledahan. Nah, dapatlah senjata api laras panjang di bawah mimbar masjid yang saya gunakan untuk salat di sana. Karena saya sebagai takmir masjidnya, jelas saya ditangkap. Saya pun tak tahu siapa yang nyimpan senjata api itu, tapi saya tidak sibuk mikirkan senjata itu siapa punya. Begitu ketangkap, saya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ikuti polisi. Sejak saya ikuti beliau sampai ke kantornya, saya di BAP segala macam. Kawan-kawan bilang ancaman itu berat Ustaz, ada yang 6 tahun. Saya sibukkan diri saya dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus dari malam itu sampai ke subuh terbaca itu. Kecuali saya ngantuk, saya istirahat. Waktu terus itu. Sebab kata Rasul, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, niscaya Allah keluarkan dia dari semacam kesulitan dan kesulitan, dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kita yakin tuh, apalagi ayatnya jelas. Entah berapa ribu kali saja. Nah, besok siangnya setelah salat zuhur di Polres itu, saya salat zuhurnya di Polres, begitu, ada musala itu. Lalu komandan manggil saya,
ajudannya menghampiri saya, Pak Hasbi dipanggil bos, dipanggil komandan. Saya bilang, ada apa? Entahlah, nggak tahu. Nah, saya penuhi panggilannya. Berangkat saya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk ke ruangan dia dengan beri salam, kemudian muslim. Betul nggak Bapak manggil? Ya. Ada apa Pak? Pak Hasbi boleh pulang sekarang? Pulang? Loh, kok nggak ada tanda tangan? Nggak ada. Pulang. Orang-orang di komplek pada kaget, kok bisa pulang? Padahal mereka ada yang menduga saya itu 6 tahun dapat ancaman masuk penjara karena senjata laras pandang api itu, senjata api itu. Nah disitulah kita tambah yakin bahwa istighfar itu mudah diucapkan, tapi luar biasa dia punya faedah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti ini kita tidak usah ribut kemana-mana. Setelah sholat, apalagi kalau bisa sebelum masuk salat subuh, kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur. Setelah kita sholat malam itu, menjelang waktu masuk subuh, perbanyaklah membaca istighfar. Allah tidak menimpakan azab kepada satu kaum selama dia membaca, mau beristighfar. Kita harus ahli zikir. Kalau mau tinggal di dunia inilah ya, kita harus menjadi orang yang al-mufarridun. Al-mufarridun itu apa? Yaitu orang yang lidahnya senantiasa basah karena berzikir. Jangan terlalu banyak pikir, kita tidak kuat. Otak kita tidak secerdas Yahudi. Kalau Yahudi itu memang cerdas, Pak. Penelitian seorang dokter di Pontianak, namanya Dr. Aswendi, sekarang sudah Allahyarham, beliau meninggal dunia. Beliau meneliti bahwa orang-orang Yahudi itu dari 1 juta penduduknya, itu 10% jenius, Pak. 10% jenius. Asia, beliau katakan, itu kok tidak diwakili Indonesia. Diwakili oleh Jepang, Cina, dan India. Dari 1 juta penduduknya yang jeniusnya 1%. Pak, Jepang, Cina, India. Cerdas, Pak. Tapi dari 1 juta penduduknya hanya 1%. 10.000. Nah Indonesia, beliau katakan, dari 1 juta penduduk Indonesia yang jeniusnya hanya 20 orang. Masya Allah, saya terpukul betul mendengar ceramah beliau. Berarti termasuk saya. Jadi untuk apa kita keluar-keluar pakai logika? Kita bukan orang jenius kok. Cuma saya teringat dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Ada kalimat lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati, tapi hatinya tidak cerdas. Nah berarti untuk mengimbangi mereka yang pakai logika hari ini, mereka cerdaskan otaknya sampai membuat teknologi yang secanggih apapun hari ini, kita jangan sibuk ke situ, kita cerdaskan hati kita. Rupanya sumber kecerdasan dalam Islam itu di hati, Pak. Kalau hati kita cerdas, otomatis otak cerdas. Nah bagaimana cara mencerdaskan hati? Allah katakan dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Surat Al-A'raf. Dengan zikir pada Allah, hati menjadi tenang. Tenang itu cerdas, Pak. Bisa cerdas, boleh buktikan. Makanya asahlah hati. Bagaimana cara mengasah hati? Dengan membaca Al-Quran. Karena zikir itu Al-Quran. Al-Quran itu zikir. Di antaranya. Hasil penelitian hari ini, orang yang senantiasa membaca Al-Quran bisa 80% otaknya cerdas. Walaupun dia sudah tua. Dia tidak akan terkena penyakit pikun. Baca Al-Quran. Kemudian penyakit
97% penyakit yang ada dalam tubuh sembuh karena Al-Quran. Misalnya Anda kena penyakit dalam. Penyakit dalam itu macam-macam ya. Ada jantung, ada darah tinggi, ada diabetes, kolesterol, macam-macam lah. Kanker. Baca saya surat Ar-Ra'du. Coba lihat komentar ulama itu. Ar-Ra'du itu dijamin membersihkan orang dari penyakit dalam. Tiap hari baca Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du itu surat yang artinya gemuruh, petir. Banyaknya 43 ayat. Di juz 13, di surah yang ke-13. Ayatnya 43 ayat. Baca tiap hari. Supaya kita terhindar dari penyakit yang namanya kanker, darah tinggi, kencing manis, dan sebagainya. Insyaallah. Hebatnya Al-Quran. 97% penyakit kita bersih, terutama penyakit mental. Insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjumpaan kita hari ini saya hanya mengimbau itu. Kalau nak saya sampaikan banyak-banyak, kita tidak cukup waktu. Intinya hari ini mari kita munibina ilaihi wattaqu, kembali bertaubat kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan jangan seperti orang yang musyrik, suka berpecah belah, suka berkelahi, beda sedikit saja ribut, soal kudut saja kelahi, udah ketinggalan itu. Baca Al-Fatihahnya sir yang jahar, udah ribut, jangan mau. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya sesama kaum muslimin itu orang beriman bersaudara. Jangan kita mau diadu domba, ini pecah belah. Menanglah Yahudi, hancurlah kita. Tapi kalau kita wakunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Insya Allah Ta'ala damai hidup kita, selamat dunia dan selamat akhirat, dan kuncinya bertebaran di muka bumi. Dan jangan lupa wadzukurullaha katsiran, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyak, la'allakum tuflihun, pasti engkau menjadi orang menang. Ayo kita sama-sama hari ini berubah, kita menjadi orang-orang yang menang. Bagaimana caranya? Asah hati, perbanyak berzikir, salah satu diantaranya jaga sholat dan bertobat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiniyah min kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Tawaffana musliman wa alhiqna bis shalihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ahyil muslimina wa imamahu bi jama'atul muslimina hizballah hayatan kamilatan thayyibatan warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa faikin wa su'in wa munkarin amin ya rabbal alamin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabana ar-rasul waktubna ma syahidin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min yawmi su' wa min lailati su' wa min sa'ati su' wa min sahibi su' wa min jari su' fi darin muqamah. Allahumma inna na'udzubika min al-jununi wal juzami wal barasi wa sal asqami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada' wa khamsil 'ada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jinatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan min al-maut. Allahumma awin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan wal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rasyada. Rabbi ij'alna muqima shalah min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khususan
ahli bait. Allahumma barik lahum bima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma ij'alhum maghnama wa la taj'al maghrama. Allahumma shalli 'alaihim, Allahumma zidhum imanan wa yaqinan filha. Allahumma aghfir ma lahum wa walahum wa barik lahum bihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.